Anies Baswedan ingin bertemu dengan Prabowo Subianto menjelang Pilkada Jakarta. Ya, tentu saja ini adalah dalam rangka untuk mencari dukungan di dalam Pilkada Jakarta. Pimpinan partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo, begitu. Ya, jadi kami tentu membangun komunikasi dengan semua dan insya Allah akan bisa bersilaturahmi dengan pimpinan-pimpinan partai politik. Jadi itulah Anies Baswedan yang mengatakan bahwa siap bertemu dengan Prabowo Subianto dengan siapapun ketua umum partai politik dimanapun berada. Namun demikian sepertinya PKS sudah tidak mau mengusung Anies Baswedan, demikian juga dengan Nasdem yang mana tidak akan mau mengusung Anies Baswedan. Bener kan? Kata gue juga apa? Suatu saat pasti akan ada butuhnya lagi. Kemarin sok-sokan ngerendahin Bapak Prabowo dengan menilai 11/100. Kemarin juga bilang bahwa Prabowo itu tidak tahan menjadi oposisi. Sekarang apa? Sekarang minta dukungan. Anies Baswedan menyatakan siap bertemu dengan Prabowo Subianto jelang Pilkada Jakarta 2024. Menurut Anies Baswedan, pertemuan dengan Prabowo Subianto ini guna membangun komunikasi politik jelang Pilkada Jakarta 2024. Kalau saya saran aja ya Bapak Prabowo, jangan dikasih hati lagi. Karena yang satu ini beda, seperti kacang lupa kulitnya. Tidak ada rasa terima kasihnya Pak. Ya, jangan dikasih hati lagi. Ya, masyarakat meminta Prabowo jangan mengasih hati dan tentunya sudah berpengalaman di Pilkada Jakarta pada 2017. Namun demikian Anies Baswedan malah berani menantang Prabowo sehingga ya Pilpres 2024 itu menjadi ya ajang persaingan yang cukup ketat di mana Anies Baswedan memberikan nilai 11 dari 100. Sementara Ahmad Saroni tak mau dijadikan wakilnya Anies Baswedan. Wow, Bang Ahmad Saroni ogah jadi cawagupnya Pak Anies. Ada apa tuh? Nah, kalau lawan Anies gue pasti kalah lah. Pasti kalah. Oh, kalau lawannya gue sama Ridwan Kamil berdua aja, pasti menang gue. Tapi sebaliknya ya, kalau gue maju di Jawa Barat lawan Ridwan Kamil, pasti gue kalah. Tapi kalau kaitannya nanti misalnya Bang Saroni sama Pak Anies nih, komunikasi misalnya nanti maju duet sama Pak Anies, terbuka peluang itu juga nggak sebenarnya? Oh, gue jadi wagubnya? Ya. Juga gak mau. Wibi aja. Enggak. Kalau soal berita maju kita berani nolak. Berani nolak. Tapi kalau gubernur, nggak berani. Aduh, Bang Ahmad Saroni nih lucu juga kawan-kawan ya. Dia optimis banget lawan Kang Ridwan Kamil ya di DKI Jakarta. Kata dia kalau lawan Kang Ridwan Kamil di Pilgub DKI dia pasti menang. Sedangkan dia pesimis sekali kalau Pilgub DKI Jakarta lawan Pak Anies dia pasti kalah katanya. Bingung kita kenapa banyak kali yang sepertinya meninggi-ninggikan bahkan takut lawan Pak Anies bertarung di Pilgub DKI Jakarta. Padahal tolak ukurnya sangat mudah. Kalau memang Pak Anies ini dicintai seluruh warga DKI Jakarta dan seluruh kebijakan-kebijakan yang Pak Anies ambil ketika dia menjabat sebagai gubernur 5 tahun kemarin, ya semua pro rakyat dan warga DKI Jakarta sangat puas terhadap kinerjanya Pak Anies. Nggak mungkin Pak Anies kemarin kalah di Pilpres melawan Pak Prabowo di Provinsi DKI Jakarta. Simpel. Itu doang tolak ukurnya. Buktinya Pak Prabowo bisa mengalahkan Pak Anies dengan 41,67%. Sedangkan pemilih Pak Anies di DKI Jakarta nggak sampai 50%, hanya 41,07%. Selisih antara Pak Prabowo dan Pak Anies suaranya sekitar 30 ribuan suara Pak Prabowo yang lebih unggul. Bayangkan. Berarti warga DKI Jakarta nggak sesayang-sayang itu juga sama Pak Anies, bos. Jadi untuk anak muda ya pendatang baru, pemain baru yang mau melawan Pak Anies bertarung di Pilgub DKI Jakarta, gas aja. Pak Jokowi aja dulu dari Solo datang ke DKI Jakarta lawan incumbent, lawan Foke Fauzi Bowo aja menang Pak Jokowi kan. Udah terbukti pendatang baru menang. Ya jadi jangan pesimis-pesimis banget. Terus kok kayaknya Bang Saroni ini gak mau banget gitu jadi cawagupnya Pak Anies di Pilgub DKI Jakarta. Kenapa ya? Tadi ketika ditanya wartawan, Bang Saroni jawab, gak mau, wibi aja, enggak katanya. Itu kayak enek mau ogah banget jadi Jijik gitu Pak ya. Anies. Kenapa tuh? Bang Ahmad Saroni aja gak mau jadi cawagup ya kan. Yang kemarin jelas-jelas usung Pak Anies di Pilpres. Apalagi kita memilih Pak Anies. Oh
Gimana menurut kalian kawan-kawan? Coba. Ya, Nasdem ogah menjadi cawagupnya Anies Baswedan, begitu ya. Dan Nasdem, partai pengusungnya di Pilpres 2024, kini meninggalkan Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta. Pak Anies ditinggalkan Partai Nasdem. Wow. Menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Wow, luar biasa. Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, sudah mengatakan bahwa menerima hasil pemilu 2024 dan sudah mengucapkan selamat atas kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Luar biasa, salut untuk Bapak Surya Paloh, luar biasa fair. Ya, kalau begini berarti bisa diartikan Partai Nasdem dan Pak Anies sudah tidak sejalan lagi, kawan-kawan. Karena apa? Sampai hari ini Pak Anies tidak bisa menerima kekalahan, bahkan gugat ke MK, dia bilang proses ini tidak normal, ya kan? Sedangkan Partai Nasdem sudah menerima kekalahan, sudah menerima hasil pemilu 2024, ya kan? Kalau begini terus Pak Anies, ya nanti Pak Anies bisa ditinggal semua partai pengusung. Pak Anies cepat sadar, cepat legowo, ya. Nanti jangan-jangan habis ini PKB meninggalkan Bapak juga, hati-hati. Kenapa Anies? Pusing, ya. Coba pijit bagian sini, pijit. Aduh enak kali Pak Anies, ya jangan pusing-pusing Pak Anies ya. Kalau nggak sini tuh, biasanya istri saya suka pijit daerah sini. Aduh enak kali Pak Anies ya. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Anies Baswedan tidak pernah meminta menjadi gubernur Jakarta. Pada tahun 2017, Prabowo lah yang meminta Anies Baswedan. Itulah kata Anies Baswedan. Malam-malam saya Cerita Anies Baswedan waktu mau dicalonkan gubernur DKI Jakarta 2017. Ya, permintaan Anies Baswedan bertemu dengan Prabowo Subianto untuk menjadi ikut Pilgub Jakarta tentu saja mendapatkan tentangan dari warga Indonesia. Terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja, kecuali Anies Baswedan. Ora oleh, pokoknya fik ora debak, ora oleh. Aku demo neng sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet sampean. Ingatlah Pak, perjuangan kami ini, pendukungmu. Rakyat yang mencintaimu, kok sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kui ke dalam kabinet. Ora iso. Ora oleh. Terbuka untuk Tidak boleh ya, tidak boleh Anies Baswedan masuk dalam kabinet dan juga menjadi gubernur di Jakarta dikarenakan nanti akan menjadi batu sandungan ya.